Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Amila Aldini Asari dan rekan saya Niko Safikri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang mengatur dan menguraikan tubuh pidato. Pidato adalah salah satu bentuk komunikasi lisan yang kompleks, sangat penting dalam berbagai konteks, seperti presentasi bisnis dan pidato politik. Di sini kami akan lebih detail menjelaskan tentang pidato presentasi tesis. Pentingnya berbicara di depan umum dan menggunakan bahasa yang pantas saat berbicara. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan pendengar dalam penerimaan pesan yang disampaikan. Slide selanjutnya ada membuat pernyataan tesis. Informasi ini kemudian dipresentasikan, disampaikan dalam pidato, dan disusun menjadi pernyataan tesis yang disusun dengan baik. Apa maksudnya? Setelah teman-teman menganalisis audiens teman-teman, kemudian mengidentifikasi tujuan umum, membuat tujuan spesifik, dan mengumpulkan informasi tentang topik. Teman-teman harus mempersiapkan untuk mengidentifikasi ide-ide utama yang ingin teman-teman sampaikan dalam pidato teman-teman, dan menyusunnya menjadi sebuah ide yang baik, pernyataan tesis yang diutarakan. Kemudian slide selanjutnya ada identifikasi poin utama. Jumlah poin utama dalam pidato yang terorganisir dengan baik dibatasi untuk membantu audiens melacak ide-idenya dan memungkinkan setiap ide itu dikembangkan dengan tepat. Dalam beberapa kasus, mengidentifikasi poin-poin utama sangatlah mudah. Untuk tindakan perencanaan pidato, langkah pertama, ini saya ambil dari buku The Effective of Public Speaking. Kegiatan 1E di bab 4, Erin mungkin menulis, saya ingin pemain bola voli yang hebat. Namun, dia tidak perlu melakukan banyak penelitian untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam keterampilan ini, sehingga dia dapat menulis pernyataan tesis yang jelas. Misalnya begini, saya ingin audiens saya memahami 3 langkah utama dalam melakukan speaking bola voli. Memiliki pendekatan yang tepat, ayunan yang kuat, dan tidak lanjut yang efektif. Selanjutnya ada menulis pernyataan tesis. Tesis adalah ringkasan 1 atau 2 kalimat pidato teman-teman yang menggabungkan tujuan utama dan spesifik serta meninjau poin-poin utama pidato. Anda tidak hanya akan menulis kalimat ini pada kerangka pidato Anda, tetapi Anda juga akan menggunakan kalimat ini sebagai dasar peralihan dari pendahuluan ke isi pidato Anda. Dengan demikian, pernyataan tesis Anda memberikan cetak biru yang akan digunakan untuk menyusun isi pidato teman-teman. Kemudian slide selanjutnya, membuat garis besar isi pidato. Membuat 2, 3, atau lebih banyak subpoin pidato yang ditentukan oleh jumlah bahasannya. Garis besar isi pidato akan mencakup 3 tingkat informasi. Yang pertama itu pokok bahasan, itu ada Romawi 1, 2, 3. Yang kedua, maksimal 2 set subpoin dan subpoin A, B, C, atau 1, 2, 3 untuk sebagian atau seluruh pokok saudara. Dan nomor 3, materi penjabaran yang teman-teman pilih untuk mengembangkan poin utama dan subpoin teman-teman itu A, B, C. Mengapa ada 2 tingkat subpoin dalam pidato yang berdurasi lebih dari beberapa menit? Subpoin tingkat pertama A, B, C seringkali memerlukan penjelasan tambahan yang ditunjukkan oleh sub-subpoin 1, 2, 3
sebelum elaborasi dapat dimulai. Penjelasan yang relevan itu ada di poin A, B, C. Kemudian akan dicatat pada tempat yang sesuai. Jika Anda atau teman-teman telah mengembangkan keahlian mengenai topik teman-teman dan melakukan banyak penelitian, teman-teman harus memilih subpoin dan informasi pendukung apa yang akan disajikan, karena 2 hingga 5 poin utama yang sama dapat dikembangkan menjadi pidato yang akan berlangsung selama 3 hingga 5 menit, 5 sampai 7 menit, 8 sampai 10 menit, atau bahkan menjadi presentasi besar berdurasi 50 menit. Nah, panjang pidato Anda itu tidak ditentukan oleh jumlah poin utama, tetapi seberapa teliti teman-teman mengembangkan poin-poin tersebut. Kemudian slide selanjutnya membuat garis besar poin utama. Yang pertama ada poin utama. Sebelumnya, setelah Anda atau teman-teman memiliki pernyataan tesis, teman-teman bisa mulai menguraikan poin-poin utama itu akan menjadi isi pidato. Poin-poin utama dalam kerangka teman-teman adalah representasi kalimat lengkap dari ide-ide utama yang telah teman-teman identifikasi dan tentukan dalam pernyataan tesis. Kemudian masuk ke poin utama. Dari poin utama, kita dapat mempunyai beberapa gagasan tentang poin-poin utama yang akan dibicarakannya. Kita harus menjelaskan dengan jelas masing-masing poin utama dengan tujuannya. Untuk memperjelas hubungannya, kita perlu membuat kalimat lengkap untuk masing-masingnya. Jadi, kita dapat menulis draft pertama dari pokok-pokok pidato. Kemudian ini di slide memilih pola organisasi. Pidato dapat disusun dengan berbagai cara. Tujuan Anda adalah menemukan atau menciptakan struktur yang akan membantu audiens memahami materi secara maksimal. Meskipun pidato dapat mengikuti banyak jenis organisasi, pembicara pemula harus mempelajari 4 pola mendasar. Yang pertama, urutan waktu. Yang kedua, urutan naratif. Yang ketiga, urutan topik. Dan yang keempat, urutan alasan logis. Yang pertama ada urutan waktu ya. Urutan waktu itu disebut urutan berurutan atau urutan kronologis. Adalah pola yang sering digunakan dalam pidato informatif. Biasanya urutan waktu tepat digunakan ketika Anda menjelaskan cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, cara kerja sesuatu, atau bagaimana sesuatu akan terjadi. Yang kedua, urutan naratif. Pola kedua dalam menyusun poin-poin utama adalah urutan naratif. Urutan naratif menyampaikan ide-ide teman-teman melalui sebuah cerita atau rangkaian cerita. Pola ini mirip dengan urutan waktu karena poin-poin utama didahulukan dikirim dalam urutan kronologis, tetapi dengan urutan yang naratif keseluruhan pidato. Urutan naratif sangat efektif karena teman-teman menceritakan kisah-kisah yang ada, jadi real dan menarik secara emosional. Tujuan dari pola ini itu agar pendengar menerima kesimpulan teman-teman dengan menunjukkan kepada mereka. Tujuan dari penggunaan pola ini adalah agar audiens atau pendengar itu dapat menerima kesimpulan teman-teman dengan menunjukkan kepada mereka validitas dari apa yang teman-teman katakan melalui deskripsi, bukan sekedar memberitahu mereka. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi subpoin. Menyortir kartu riset yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam tumpukan yang sesuai dengan setiap poin utama dapat membantu mengidentifikasi subpoin. Mengidentifikasi subpoin dalam pidato yaitu memahami dan menentukan poin-poin kecil atau subtopik yang mendukung atau mengembangkan pokok pikiran utama dalam pidato. Contoh pokok pikiran utama yaitu pentingnya pendidikan tinggi. Subpoinnya
Yang pertama, ada manfaat ekonomi dari memiliki lebih banyak lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, ada peran perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi dan teknologi. Yang ketiga, ada dukungan pemerintah untuk akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Dengan seperti ini, pembicara dapat menyajikan argumen yang lebih terorganisir dan membantu pendengar memahami sudut pandang atau pesan yang ingin disampaikan. Oke, yang selanjutnya ada penguraian subpokok bahasan. Subpoin juga harus diwakili pada garis besar dalam kalimat lengkap seperti halnya poin utama yang harus direvisi sampai dinyatakan dengan jelas. Menguraikan subpokok bahasan merujuk pada proses memecahkan atau menjelaskan secara rinci bagian-bagian kecil atau subtopik yang dari suatu topik atau bahasan tertentu. Tujuannya agar audiens dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai aspek-aspek spesifik yang terkait dengan topik utama. Yang selanjutnya ada daftar materi pendukung. Materi pendukung menguraikan poin-poin utama dan subpoin pidato yang disampaikan berlangsung beberapa menit. Materi pendukung dapat berupa referensi, sumber informasi, buku, artikel, atau apapun yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam pada materi utama. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam kepada orang yang membaca atau yang mengikuti materi tersebut. Dan yang terakhir ada membuat transisi dan rambu. Mempertimbangkan bagaimana dengan mudah beralih dari satu poin ke poin yang membutuhkan lebih banyak transisi. Transisi dalam pidato merujuk pada peralihan atau penghubung antara satu ide ke ide yang lain. Contoh dengan menggunakan kata-kata seperti kita harus berbicara tentang titik-titik, atau selanjutnya mari kita bahas titik-titik, dan begitulah. Dan yang rambu adalah penanda atau bagian penting yang memberi petunjuk mengenai jenis informasi yang akan disampaikan. Contohnya adalah menyampaikan poin penting seperti yang perlu diingat adalah bla 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 bla, atau poin utama dari pembicaraan ini adalah bla bla bla, atau bisa disebut kunci dari sebuah informasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.